Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, alhamdulillah, segala syukur kita haturkan atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan nikmat sempat dan nikmat sehat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dan syafaatul uzmah besok di yaumil akhir. Semoga kita tergolong umat Rasulullah yang selalu mendapatkan curahan cinta dan kasih sayang Rasulullah, dan bersama Rasulullah kita bersama-sama memasuki surganya Allah. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada dua kenikmatan yang sungguh luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, yang berupa nikmat sempat dan nikmat sehat. Dengan dua nikmat inilah merupakan rizki terbesar kita, rizki yang kita terima sungguh luar biasa dalam kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena dengan nikmat sempat ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melalui hari-hari dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, dalam keadaan yang sehat, sebagai nikmat yang kedua. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai Ramadan yang penuh dengan berkah ini, maka mustahil bagi kita umur kita bisa sampai pada saat ini di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah dan berkah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nikmat berkah, nikmat sehat, nikmat sempat yang mana kita terima, kita mampu menjalankan puasa Ramadan, ibadah puasa dengan penuh fisik yang kuat. Kita mampu melalui dari sahur sampai berbuka puasa, fa insyaallah tanpa ada keluhan apa-apa. Kalau seandainya Allah tidak mengizinkan dan tidak meridhoi kita untuk melaksanakan ibadah puasa, maka mustahil bagi kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dua hal, dua pelajaran besar yang diberikan oleh Allah kepada kita di setiap bulan Ramadan. Pelajaran yang pertama adalah sabar. Allah memberikan pelajaran sabar kepada kita selama 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita dididik bagaimana menumbuhkan rasa sabar pada diri kita, sehingga kita mampu meningkatkan kualitas-kualitas ibadah kita yang lainnya tanpa ada rasa tidak terima akan ketentuan Allah. Emosional pada diri manusia itu sangatlah luar biasa. Bagaimana kita menghadapi segala macam kondisi dan permasalahan setiap hari itu akan memicu kita untuk dicoba, diuji seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa tebal rasa atau sifat sabar kita. Kita melalui puasa dalam keadaan yang sungguh lapar, sungguh dahaga, dan ketika kita mengeluarkan emosi negatif seperti amarah, mau mengatakan sesuatu kalimat dalam nada tinggi, kita membutuhkan energi. Maka ketika kita dalam kondisi lapar, dalam kondisi dahaga,
kita diberi satu rasa, yaitu lemah atau lemas fisik kita. Ini sebenarnya memberikan pelajaran pada kita seberapa kita mampu menahan amarah-amarah, emosi negatif dalam diri kita, sehingga kita mampu menciptakan rasa sabar dalam diri kita lebih baik lagi. Yang kedua adalah sadar. Pelajaran sadar yang diberikan oleh Allah selama bulan Ramadan ini, bagaimana kita mampu satu, menyadari diri kita sebagai insan yang lemah. Kita memiliki fisik, kalau tidak diberi makan, tidak diberi asupan, tidak minum, maka tubuh pun akan merasa lemah atau lemas. Kita sadar ternyata kita tidak bisa melakukan apapun. Diri kita merasa lemas, merasa lemah karena kita tidak memiliki asupan. Nah, ini adalah pelajaran bahwa kalau fisik kita, jasad kita, badan kita tidak memiliki asupan, itu akan merasa lemas, maka tentunya batiniah kita juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga kita diberikan pelajaran, didikan untuk sadar diri, tidak hanya fisik kita yang kita perbaiki, yang kita jaga, tetapi kita membutuhkan keseimbangan. Kita butuh menciptakan keseimbangan antara fisik dan batin. Batin ini kaitannya dengan keyakinan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau batin kita tidak pernah diberikan asupan berupa zikir atau berupa lantunan-lantunan kalimat yang baik, zikrullah, kita tidak pernah menjaganya, maka batin kita pun juga akan lemas dan mungkin akan mati rasa terhadap kita ataupun rasa terhadap ciptaan atau zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar yang kedua adalah bagaimana kita mampu menyadari insan sesama manusia. Kita mampu menyadari, kita mampu meningkatkan dan menciptakan rasa toleransi antar sesama. Bagaimana kita menghargai orang-orang non-muslim ketika di bulan Ramadan, mereka yang tidak mampu dalam fisiknya melakukan ibadah puasa, ataukah kita merasa mampu dan kita akan sombong? Ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita lakukan introspeksi diri dalam diri kita. Sadar yang ketiga adalah bagaimana kita mampu menyadarkan diri kita pribadi secara lahir dan batin bahwa di bulan Ramadan ini Allah betul-betul memberikan kesempatan yang luar biasa. Kalau ibaratnya dalam dunia ekonomi, dunia bisnis, kita diberikan kesempatan yang disebut dengan big sale. Allah membuka lebar dan memberikan diskon-diskon yang luar biasa, yang mana diskon itu ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan diskon-diskon yang luar biasa dari kebaikan yang kita lakukan. Tetapi selain diskon atau big sale yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan yang disebut dengan harga mahal. Maksudnya apa? Ketika selama bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan yang kurang baik dan mungkin menuju ke amalan yang sangat tidak disukai oleh Allah, maka Allah pun akan memberikan harga mahal kepada kita. Kita harus membayar lebih dari segala amalan-amalan perbuatan kita. Nah, ini semoga mampu memberikan inspirasi atau satu introspeksi diri pada diri kita. Sudahkah kita memiliki rasa sabar? Sudahkah kita memiliki rasa sadar sehingga kita mampu meningkatkan kualitas-kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, itulah sedikit ulasan yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan Ramadan ini memberikan satu nuansa, satu warna indah untuk kita bersama-sama
melakukan kebaikan, dan semoga setelah Ramadan usai ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Dan tentunya doa terbaik dan harapan besar bagi kita, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita, ridho kepada kita, sehingga kita bisa menjumpai Ramadan di tahun yang akan datang. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.